Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima J. Satria dengan NIM 2021 1037 031 dari kelas B Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal data, mengenal informasi, mengenal sistem informasi, definisi internet, sejarah internet, dan perkembangan internet, serta contohnya dan internet nowadays. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu pengertian data menurut para ahli. Menurut OZ tahun 2009, data merupakan fakta tentang orang, kejadian, serta subjek lainnya yang dimanipulasi dan diproses untuk menghasilkan informasi. Lalu ada juga dari menurut O'Brien dan Marx tahun 2011, data merupakan fakta-fakta mentah observasi mengenai fenomena fisik atau transaksi bisnis. Menurut pendapat Stiers dan Reynolds tahun 2010, data merupakan fakta-fakta mentah seperti nomor induk karyawan, total jam kerja dalam seminggu, bagian penomoran, inventory ataupun sales order. Lalu saya ingin menjelaskan tentang pengertian informasi menurut para ahli. Menurut Shelley dan Roseblatt tahun 2012, informasi adalah data yang telah ditransformasi menjadi bentuk yang lebih berguna bagi pemakai. Menurut Becerra Fernandez dan Saberwal tahun 2010, informasi adalah subset data yang memiliki konteks, relevansi, dan tujuan, sedangkan Loudon berpendapat bahwa informasi merupakan data yang telah diubah menjadi bentuk yang bermakna dan berguna bagi manusia. Karakteristik informasi bermanfaat bagi pengguna. Yang pertama ada assemble. Assemble yaitu informasi yang harus mudah diakses oleh para pengguna sehingga mereka bisa mendapatkannya dalam format yang tepat dan pada waktu yang tepat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua ada accurate, yaitu informasi yang akurat adalah bebas dari kesalahan. Dalam beberapa kasus, informasi yang tidak akurat akan dihasilkan karena data yang tidak akurat dimasukkan dalam proses transformasi. Hal ini biasa disebut dengan garbage in. Yang ketiga ada complete, informasi harus lengkap dan berisi fakta. Yang keempat ada economical, informasi juga harus relatif ekonomis untuk diproduksi. Pengambil keputusan harus selalu menyeimbangkan nilai informasi dengan biaya untuk menghasilkan informasi tersebut. Lalu ada fleksibel, informasi yang fleksibel dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Lalu juga ada relevan, informasi yang diajukan harus relevan dengan kebutuhan pengambil keputusan. Yang ketiga ada reliable, informasi yang handal dan dapat dipercaya. Lalu ada secure, informasi harus aman dan oleh akses pengguna yang tidak sah. Lalu ada simple, informasi harus sederhana dan tidak terlalu rumit. Lalu ada timely, informasi yang tepat waktu dan ditampilkan ketika dibutuhkan. Yang terakhir ada variable, yaitu informasi harus diverifikasi. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang pengertian sistem informasi. Menurut London dan Loudon, sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling terkait yang mengumpulkan atau mengambil, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kontrol dalam sebuah organisasi. Lalu ada juga menurut Shelley dan Roseblatt tahun 2012 berpendapat bahwa sistem informasi adalah kombinasi teknologi informasi, orang atau people, dan data untuk mendukung kebutuhan bisnis. Komponen-komponen atau komponen kunci utama yang terdiri yaitu ada hardware, software, data proses, dan people. Yang pertama ada hardware. Perangkat keras merupakan segala sesuatu yang berada pada lapisan fisik sebuah sistem informasi. Lalu ada software. Perangkat lunak merupakan program-program yang mengontrol hardware untuk mengambil tujuan atau informasi yang dibutuhkan. Lalu ada data, merupakan material sistem yang ditransformasi menjadi bentuk informasi yang berguna bagi pemakai. Lalu ada proses, merupakan bagian fungsi bisnis yang dilaksanakan oleh user, manajer, staff IT untuk menghasilkan tujuan yang secara lebih spesifik. Lalu ada people, merupakan pengguna, baik dari dalam dan luar perusahaan yang berinteraksi dengan sistem informasi.
Lalu ada input, melibatkan penangkapan atau pengumpulan data mentah dari dalam organisasi atau dari lingkungan eksternal untuk pengolahan dalam suatu sistem informasi. Ada proses, yaitu melibatkan proses mengkonversi input atau input mentah ke bentuk yang lebih bermakna. Ada output, mentransfer proses informasi kepada orang yang akan menggunakannya atau kepada aktivitas yang akan digunakan. Lalu ada feedback, output yang dikembalikan kepada anggota organisasi yang sesuai untuk kemudian membantu mengevaluasi atau mengoreksi tahap input. Definisi internet menurut para ahli. Menurut O'Brien, internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat, di mana dengan penggunaan internet tersebut akan membawa manfaat serta dampak positif bagi dunia pendidikan hingga pemerintahan. Yang kedua ada dari Berners-Lee. Menurut Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lain. Ada pengertian internet secara umum. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara suatu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global, dalam menggunakan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Perkembangan internet beserta contohnya. Per tahun 1969, proyek terciptanya kata login muncul. Proyek ini dilakukan oleh para peneliti di Universitas California, Los Angeles. Proyek ini memaparkan bagaimana proses pengiriman data dalam bentuk kode binary pada komputer. Komputer pertama mengirim kata log dan komputer kedua mengirimkan kata in. Keberhasilan proyek tersebut mencetuskan sejarah internet awal dalam proyek ARPANET atau Advanced Flash Project Agency Network. Jaringan komputer yang dibentuk dalam Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Awalnya hanya sekitar 4 komputer terhubung pada institusi pendidikan ternama di Amerika. Pada tahun 1971, jaringan ARPANET digunakan dalam pengiriman suatu surat elektronik pertama. Dicetuskan menggunakan simbol email dalam alamat surel. Faktanya simbol tersebut berfungsi memisahkan nama pengguna dengan jaringan yang digunakan. Dikutip dari Metro, sejarah internet email dilakukan oleh Ratu Inggris pada tahun 1973. Pada tahun 1963, internet muncul di dunia pada tanggal 1 Januari 1963 dalam bentuk TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol mulai diimplementasikan pada sistem jaringan internet. Dari sinilah para peneliti mulai untuk menghubungkan jaringan suatu dengan jaringan lainnya yang berbeda hingga menjadi internet modern seperti saat ini. Pada tahun 1990, Berners-Lee dan timnya bekerja di CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir menciptakan World Wide Web atau WWW. Publik mulai menggunakan WWW berfungsi untuk digunakan dalam menelusuri situs website. Robert Kaliau dan Belgia membantu mengembangkan usul Berners-Lee. Penemuan ini didasarkan pada dua pilar, yaitu bahasa pemrograman HTML. Pada tahun 2000-an menjadi titik awal penggunaan jaring sosial. Hal tersebut dibuktikan munculnya Facebook.com oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2003. Awalnya Facebook hanya untuk menghubungkan para mahasiswa Harvard, kemudian semakin berkembang menjadi salah satu top media sosial dengan pengguna mungkin sekitar 2-3 miliar orang. Di tahun 2010 ada perkembangan Facebook mencapai 400 juta pengguna aktif pada tahun 2010. Sosial media baru bermunculan yaitu Pinterest dan Instagram. Di 2011, Twitter dan Facebook berkembang pesat di wilayah Timur Tengah seperti Arab Saudi, Bahrain, dan lain-lain. Di tahun 2012, Presiden Barack Obama mengumumkan penentangnya terhadap kontroversi Stop Online Piracy atau SOPA yang memberlakukan aturan baru bagi penyedia layanan internet untuk mengawasi konten dari hak cipta. Hal tersebut berarti pemerintahan Presiden Obama tidak akan mendukung undang-undang yang mengurangi kebebasan berekspresi karena hal tersebut akan merugikan perusahaan teknologi seperti Google dan YouTube. Di tahun 2013, Instagram, aplikasi berbagai foto dan video, telah mencapai 400 juta pengguna, melebihi pengguna Twitter sebanyak 316 juta pertengahan tahun. Di tahun 2016,
Tahun 2016, perusahaan teknologi Google meluncurkan Google Assistant berupa program asisten pribadi yang diaktifkan melalui suara. Hal tersebut menandakan penggunaan internet dalam sistem komputer pintar. Google akhirnya menggabungkan bersama Alexa milik Amazon, Siri dari Apple, dan Cortana dari Microsoft dalam hal ini. Faktanya, sejarah internet melalui proses yang cukup panjang sehingga menjadi seperti saat ini. Perkembangan teknologi semakin maju juga dengan adanya jaringan internet yang biasa kita akses dengan mudah. Internet saat ini hidup di zaman modern dan serba canggih sekarang ini. Anda tentunya mengetahui keberadaan internet dan pentingnya internet bagi kehidupan sehari-hari. Sebagai penghubung antara pengguna dengan jaringan, internet tidak dapat digantikan keberadaannya. Hal-hal mudah hingga hal yang sulit dapatkan kini dapat dengan mudah kita peroleh. Seiring dengan perkembangannya waktu, internet mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Karena mengalami perkembangan, internet mulai bernambah di dunia bisnis. Sekarang ini bisnis dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Toko online menjadi salah satu bisnis yang melibatkan internet dalamnya. Tanpa jaringan internet, bisnis online tidak dapat dilakukan. Ketika Anda berbisnis online, penjualan dan pemilihan barang dagangan dilakukan dengan menggunakan internet. Sekian materi penjelasan dari saya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.